Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita yang pernah diunggah di akun Simple Man tentang sebuah desa yang bernama Gondomayit. Kisah ini dialami oleh Damar dan Erik. Sebelum mulai ceritanya, aku ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di salah satu universitas yang cukup dikenal. Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota menyanggupi karena bertepatan dengan UTS. Karena minimnya persiapan, Mas Damar pun berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meskipun bila harus seorang diri. Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya, akhirnya ikut bergabung, karena toh ini untuk nama universitas mereka. Dan disinilah mereka mendapatkan satu tempat yang dirasa cocok. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga, karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Sudah, gini aja Mar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melapor. Lagian kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Akhirnya mereka nekat. Damar dan Erik akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu, apalagi jalurnya masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu terasa beda. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Dijaga mulutnya. Tidak baik ngomong begitu, kata Damar. Tiba-tiba Damar berhenti. Disusul Erik. Rik, panggilnya. Erik pun mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari pandang. Apa? Ayam, kata Erik mengulangi. Dengar tidak ada suara ayam? Erik diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun, Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Gak ada. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar kemudian izin untuk membuang air kecil, dan di situ Erik sadar. Dia melihat sosok kuntilanak yang sering dia dengar ada di hutan. Tapi Erik hanya diam saja. Lalu Damar pun kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat. Di situ Erik baru membuka suara. Ada kuntilanak, Dam. Damar kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi.
Dia hanya melihat wajah Erik yang lebih pucat. Disinilah keanehan mulai terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang ternyata tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir untuk menginap di sana. Sampai tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada penguburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai akhirnya mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Dan ketika diperiksa, apa yang terjadi? Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya ke Mas Erik. Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, tidak percaya atas apa yang dia lihat. Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi, Mas Damar tidak tahu. Nggak tahu, Rik. Ternyata kemaluan Mas Damar bengkak. Besarnya sendiri, nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Mas Erik pun meninggalkan Mas Damar seorang diri. Dia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal aneh dan entah Mas Damar dengar atau tidak, tapi Mas Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, dia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Dan justru sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda mayat yang dipukul pun terasa asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Mas Erik dan Damar lihat, keranda mayat itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan Mas Erik sebagai patokan. Semoga dia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Mas Damar yang masih menahan nyeri. Kini Mas Erik sadar, rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Karena putus asa, Mas Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Mas Damar tak berdaya.
Rupanya ketika kembali, Mas Erik kaget saat di hadapannya Mas Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek tua yang di punggungnya dia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Mas Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Dia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari weltuk. Apa itu weltuk? Tanya Erik. Disitulah nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Mas Damar bercerita. Weltuk itu adalah demit atau lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar. Karena tanpa sengaja, Mas Damar sudah mengencingi mereka. Akibatnya, Mas Damar diselentik atau dikeplak di area kemaluannya. Awalnya ragu dan khawatir ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Mas Erik dan Mas Damar untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Erik akhirnya setuju. Diboponglah Mas Damar dengan kondisi seperti itu. Selama perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya adalah mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Kemudian dia bertanya dengan muka yang agak ngeri. Wanggul apa, Mbah? Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana dia menunjuk. Hantu wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah. Dan dia dari tadi ikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun mengatakannya. Sembujo. Si nenek mengangguk. Tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, itu baru bahaya. Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Biarkan saja. Nanti juga pergi sendiri, kata Simbah. Dan benar kata Simbah. Di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah pun mempersilahkan masuk. Tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Mas Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Mas Damar. Mas Erik masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Mas Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya kurang lebih ada 13 rumah. Dan sebelumnya, dia tidak pernah mendengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup mengerikan. Tiba-tiba Simbah keluar. Di tangannya ada kendi. Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan ya. Biar penyakitnya pergi ke selatan. Damar berusaha untuk berdiri. Kemudian menenggak air itu. Sekarang masuk rumah. Jangan keluar dulu. Biar bencananya bisa pergi. Mbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman.
Tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Mas Damar sudah tertidur lelap saat dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Mas Erik mendengar suara gamelan itu. Sekarang Mas Erik baru paham. Mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil, wajahnya pucat, dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang, membuat hati Mas Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak ngobrol lama. Mencoba mencuri dengar, Mas Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Mas Erik hanyalah wayahe, sedo, bolo, randa. Dalam bahasa Indonesia berarti giliran, mati, saudara, ilmu. Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Mas Erik bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Mas Erik, apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat ragu Mas Erik, karena dia harus menjaga Mas Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Akhirnya Mas Erik pun ikut. Di depannya, banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak berapa lama, pandangan Mas Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit yang membuat Mas Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin. Dia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Mas Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi yang sumringah. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan. Dan ketika keranda dibuka, Mas Erik hanya diam, bengong, melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya yang akan dimakamkan malam hari ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu si Mbah. Seolah nggak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Mas Erik saksikan. Tidak mungkin dia salah lihat. Mau tidak mau, Mas Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Mas Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak menari-nari, beberapa menyanyi, dengan nada gamelan yang mengalun-alun. Yang lebih membuat Mas Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar, sementara di rumah Mbah Damar terbangun, meskipun mata masih terkantuk-kantuk. Dilihatnya ke sana kemari. Dia baru ingat, dia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang, seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya Mas Erik, namun tidak ditemukan. Maka dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Mas Damar mencoba memanggil-manggil Mas Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga
dengan nenek itu. Dengan keadaan masih linglung, dia melihat kondisinya. Ukuran anunya belum normal, namun jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu. Di rumah itu Damar merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, Damar mendekat. Di rumah itu tercium bau sirih. Tangan Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meskipun tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu, sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Mas Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Mas Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan sirih tiba-tiba lenyap, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Namun Mas Damar belum tahu akan hal ini. Dia nekat membuka kotak itu. Begitu kotak dibuka, Mas Damar menatap heran. Yang dia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Diambillah satu helai pakaian. Dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayat. Mas Damar sontak melempar pakaian itu. Tiba-tiba, ketika Mas Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam, dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi. Namun kaki Mas Damar malah kaku, tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Mas Damar minta, mungkin dia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa tak terlupakan. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting, membuat Mas Damar tercekat panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi. Dia melihat Simbah mencengkeram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu meleparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Mas Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Mas Damar dengan tatapan dingin, sembari berkata, "Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya." Kalimat itu masih terbayang di pikiran Mas Damar. Bahkan hingga saat ini, Mas Erik baru sadar. Sedari tadi, Simbah tidak kelihatan, padahal dia ikut. Karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Mas Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah
Mas Erik merasakan firasat teramat buruk. Desa gila. Akhirnya, dia segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah Simbah, Mas Erik melihat Mas Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini mereka merasa curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Mas Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Nak, kamarnya sudah disiapkan." Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan kelasa atau tikar anyaman sebagai alasnya. Di tengah keheningan, ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh, terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti suara dari tempat yang jauh. Dan itu adalah suara ayam yang pernah terdengar. Mas Eriklah yang pertama bangun. Dia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu. Sampai akhirnya, Mas Erik menggoyangkan badan Mas Damar. Dia baru sadar. Wajah Mas Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. "Mar, dengar apa tidak?" Mas Damar masih diam, mencerna setiap kalimat Mas Erik. Sampai akhirnya, dia mengatakan, "Rik, kamu percaya nggak sama pocong?" Kalimat itu mengingatkan Mas Erik dengan peristiwa yang baru saja dia alami. Matanya menatap tajam Mas Damar. Dia tidak tahu harus cerita dari mana. "Aku pernah dengar," katanya, "kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong dekat sini." Akhirnya Mas Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. "Mar, desa ini gak beres. Ayo kita pergi saja. Anumu sudah gak apa-apa kan?" Mendengar itu Mas Damar kemudian juga mengatakannya. "Rik, sepertinya Simbah." Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba mata Mas Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup oleh gorden. Di sana dia melihat wajah mengintip. "Rik, ayo kita pergi dari sini." "Ada apa?" "Di jendela." Mas Damar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simbah. Saat itu Mas Erik langsung mengemasi barang bawaannya. Diikuti Mas Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun, baru saja membuka pintu kamar, di depannya Simbah sudah berdiri. Wajahnya menatap Mas Damar dan Erik bergantian. "Mau kemana, Nak?" Mas Damarlah yang pertama maju. "Mbah, mohon maaf, kami mau pulang." "Pulang kemana?" "Ke rumah saya sendiri, Mbah." Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Mas Erik dan Damar lihat seumur hidup. "Penyakitmu sudah sembuhkah, Nak?" Mas Damar terdiam lama. Di sini Mas Erik yang kemudian maju. "Sebenarnya kamu itu siapa?" Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Mas Erik dan Mas Damar menggigil karena ngeri. "Desa Gondo Mayit," kata Simbah. "Sopo wis mlebu desa iki?"
rak bakal iso mulih le. Wes, nuruto omong Simbah. Desa Perenggut Nyawa. Siapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Kalian mendengar suara itu, nak? Tahu artinya? Mas Erik dan Mas Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah. Pocong. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah, setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan dari semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk, kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik, melotot ke arah Mas Erik dan Mas Damar. Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah seperti lumpuh. Dia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit, entah apa yang diucapkannya. Simbah terus mendekat. Mas Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Mas Erik hanya terdiam sambil meracau. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Mas Erik dan Mas Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat. Suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Mas Erik dan Mas Damar perlahan sirna. Di belakang ada pintu rik, teriak Mas Damar. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar. Yang dia lihat pertama dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Mas Erik yang menciumnya. Ikut aku, Mar. Entah terjepit atau apa, Mas Erik merasa aroma ini seperti memberi jalan. Dan benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka, kini mulai mereka telusuri. Mas Erik meyakinkan Mas Damar, desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Kain kafan, Rik. Apa ada hubungannya? Mas Erik terlihat bingung. Di kotak yang ada di dapur, ada banyak kain kafan. Mas Erik dan Damar masih berpikir sampai dia baru sadar. Di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Mas Damar dan Mas Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Mas Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. Tali pocong, tali pocong. Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa? Tali pocong. Setelah mendengar itu, Mas Erik baru paham. Kuburan, kuburan, Mar. Tali pocong di mayatnya. Belum ada yang dibuka. Mereka pun berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikutinya. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Kuburannya di mana? Di sana. Di tengah gelapnya hutan, Mas Damar dan Mas Erik tidak berhenti berlari. Manusia normal mana yang gak ketakutan?
diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan. Terbang ke kiri dan ke kanan, sembari mendengar mereka mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Mas Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Mas Erik tahu, gubuk itu penanda kuburan kembar itu. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada 2 pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu yang kebanyakan sudah lapuk, tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Dan di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar semakin dekat. Dekat sekali, sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal Mas Damar, kini dia bisa menciumnya. Aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Mas Erik, kini tercium juga di hidung Mas Damar. "Wangi," kata Mas Damar, sembari melihat ke sana kemari, hingga Mas Erik menuju sesuatu. Gundukan tanah, tempat pemakaman yang pernah Mas Erik lihat. Di situ, mayat yang dikubur tadi. Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh, terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya, banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. "Ayam cemani," kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh. Apa yang siluet asing itu lakukan? Mas Erik mengumpat ketika siluet itu melihatnya. "Lah, itu kan si Mbah," katanya. Bukan takut lagi, tapi Mas Erik langsung lari, meninggalkan Mas Damar yang baru sadar. Yang dikatakan Mas Erik benar sekali. Si Mbah yang sedari tadi tersaruk-saruk mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembujo yang misterius itu tercium lagi, lebih kuat, dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah, entah karena kepepet atau apa, mendekat ke sumber aroma sembujo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Mas Damar yang mengikuti Mas Erik dari belakang hanya mendengar sekelebat suara. Suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa peduli apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini, yaitu pos kedua. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua bisa keluar dari desa itu dengan selamat. Demikianlah kisah Desa Gondomayit, desa yang semua penghuninya bukan manusia. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.